Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya lagi Anis Mazhar Madani, mahasiswa pendidikan biologi Universitas Negeri Jakarta. Saya di sini akan melakukan praktek mengajar untuk memenuhi tugas saya dalam mata kuliah PKM. Stay tune. Selamat pagi, assalamualaikum. Ini kok Aisyah sendiri aja, yang lain kemana? Nggak tahu Pak. Oh, mungkin karena lagi corona ini, Iya. pada social distancing kali ya. Iya. Ya udah, nggak apa-apa. Semoga kita selalu bisa menjaga kesehatan. Mungkin langsung aja. Dengan ahli bapak di sini pasti tahu kan mau belajar apa. Yang semangat dong, mau belajar lagi gitu. Belajar biologi. Oke. Nah, kita udah tahu di sini pasti kamu bisa baca lah, di sini ada bakteri. Tapi sebelumnya kita ingat yang kemarin deh. Masih ingat nggak yang kemarin kita bahas tentang apa? Tentang virus. Oke, apa yang kamu ketahui tentang virus? Lupa Pak. Kok lupa sih? Coba ingat dulu. Virus itu apa sih gitu? Virus itu makhluk hidup. Kalau gitu, oke. Ya, pokoknya itu ya. Ya, jadi sebenarnya virus dan bakteri ini sering kita dengar-dengar kan pokoknya kita sering dengar, apalagi dengan yang sekarang ini corona dan segala macamnya. Sebenarnya dibilang mirip ya enggak, dibilang sejenis ya enggak, tapi mereka kayak punya pengaruh terhadap manusia. Kalau virus itu rata-rata pengaruhnya dampaknya negatif. Kalau misalnya bakteri itu bisa negatif, bisa positif. Nanti juga ada hubungannya tentang keterkaitan bakteri terhadap peranannya di kehidupan manusia. Lalu kita langsung masuk aja. Di grup kelas sudah Bapak share. Coba dilihat aja. Di situ ada PPT sama bahan ajar. Ya, silakan. Oke. Dan mudah bisa dilihat. Mungkin untuk linknya nanti di download gitu ya. Jadi harus download harus dibuka. Oke, kita masuk ke materi bakteri. Di PPT di slide pertama itu ada gambar tuh, ada dua gambar. Ada gambar Yakult, ini bukan sensor ya, bukan sensor, bukan iklan ya. Lalu ada jetakan tangan, itu apa tuh? Bisa dijelasin nggak kira-kira itu apa? Kalau Yakult sendiri itu minuman dari fermentasi susu, terbuat dari fermentasi susu. Terus kalau yang satunya? Satunya kurang tahu Pak. Oke, mungkin langsung Bapak tambahin aja. Jadi di sini ada Yakult. Yakult terbuat dari bahan utamanya susu kan. Nah, lalu sebelahnya itu kayak ada semacam jebakan tangan. Sebenarnya itu adalah bakteri. Jadi ada namanya teknik itu adalah isolasi bakteri. Jadi isolasi bakteri di sini adalah semacam teknik untuk pembudidayaan bakteri atau pembuatan koloni bakteri. Nanti itu ada cawan Petri itu yang bulat itu. Lalu ada ada bibit bakterinya dimasukin ke situ, lalu dibiarkan. Lalu kan kita tahu nih ya, bahan bakunya adalah susu, tapi dia juga dalam pembuatannya itu dibantu oleh bakteri itu. Jadi sebenarnya bakteri itu sangat berkaitan dengan kita. Kita megang benda ini misalkan, kita lepas, itu di sini masih ada bakteri. Makanya perlu banget kita namanya cuci tangan, karena kita nggak tahu nih di sini ada bakteri yang baik bagi kesehatan atau tidak. Oke, next slide. Udah Bapak pancing tadi, ya kan, pancing bakteri itu apa, virus itu apa. Nah, kamu bisa menyimpulkan kira-kira bakteri itu apa? Apa sih bakteri itu? Bakteri itu makhluk hidup yang sangat kecil. Sangat kecil. Oke.
Kenapa bisa ngomong bakteri itu makhluk hidup? Karena bakteri, Pasti udah baca-baca kan sebelumnya tentang bakteri. iya sih. Apa? Kira-kira apa? Kenapa bisa hidup dengan? Kenapa bisa dibilang dia itu makhluk hidup? Karena makhluk hidup pasti bersel kan Mbak. Oke, jawabannya sangat bagus. Giving close. Kenapa yang bersel itu? Oke lah, dapat konsepnya. Ada lagi yang ingin disampaikan? Cukup Pak. Cukup. Oke. Makhluk hidup memiliki sel dan ukurannya sangat kecil. Betul banget apa yang diomongin oleh Aisyah. Jadi bakteri itu memang ukurannya sangat kecil. Cuma bisa kita lihat kalau kita menggunakan alat bantu mikroskop. Jadi ukuran bakteri itu satuannya mikron, jadi kecil banget memang. Terus dia itu bersel juga sama, tapi beda dengan kita. Kalau kita manusia selnya banyak, jutaan, miliaran mungkin. Tapi kalau bakteri dia hanya memiliki satu sel, makanya dia disebut dengan prokariot. Jadi dia hanya memiliki satu sel untuk melakukan kehidupannya. Terus, oh iya, tadi kan ada tuh namanya isolasi bakteri kan. Isolasi bakteri itu kan tumbuhnya tuh kayak bergerombol gitu kan, kayak metak gitu kan. Nah bakteri itu hidupnya berkoloni. Jadi dia misal nanti tuh ranahnya masuk ke peran bakteri dalam kehidupan. Jadi bakteri itu kalau misalkan ingin melakukan sintesis atau melakukan apa ya semacam perlakuan dampak lah nanti terhadap apa yang ingin dia kerjakan, itu dia ngerjainnya bareng-bareng gitu. Karena nggak mungkin satu sel ini berpengaruh terhadap apa ya dampak yang akan ditimbulkan. Jadi harus bareng-bareng gitu tadi. Oke, di sini ada outline yang outline yang akan kita bahas mengenai bakteri. Yang pertama itu ada klasifikasi bakteri. Nanti akan Bapak jelaskan. Lalu ada definisi dan ciri bakteri, ada struktur tubuh, ada bentuk bakteri, ada reproduksi, ada bakteri autotrof, heterotrof, dan ada peranannya terhadap kehidupan. Kita langsung aja masuk yang pertama. Di sini ada klasifikasi. Lanjutkan ke materi selanjutnya, itu masuk ke definisi dan ciri bakteri. Bisa dibaca di situ, bakteri adalah salah satu golongan organisme prokariot, tidak mempunyai selubung inti. Bakteri sebagai makhluk hidup tentu memiliki informasi genetik berupa DNA, dan DNA-nya ini sirkuler. Jadi di sini ada semacam untayan DNA. Ini di dalam kromosom ini ada semacam untayan DNA dan juga yang RNA, dan mereka bentuknya sirkuler seperti ini. Lalu kita masuk ke slide selanjutnya, ada struktur tubuh. Nah di situ kan udah ada tuh struktur tubuh macam-macam kan. Di sini juga ada, maaf ini Bapak gambarinnya kurang representatif, jadi ya harus maklum lah ya. Di sini ada ribosom, ada kromosom, pili, kapsul, dinding sel, neuroplasma, dan sitoplasma. Sebelumnya kira-kira kan pasti Aisyah udah baca-baca nih kan sebelum pelajaran ini ada. Kira-kira ada yang bisa jelasin nggak salah satu atau salah dua aja dari organ-organ ini? Organ itu apa, fungsinya apa? Di pilih rambut gitar, fungsinya buat bergerak. Bakteri itu bergerak. Oke, habis itu? Terus flagella. Flagella itu apa, fungsinya apa? Itu pokoknya bergerak juga. Oke, bergerak juga. Ya. Oke, ada lagi mau yang nambahin? Cukup. Oke. Kita mulai dari awal ya. Yang pertama yang paling mencolok nih ada flagella. Flagella itu apa sih? Flagella itu disebut dengan cambuk. Jadi nggak semua bakteri punya flagella, dan flagella ini fungsinya sebagai alat gerak. Jadi sebenarnya yang alat gerak itu flagella, bukan pili. Kalau pili itu beneran kita, tapi fungsinya bukan untuk bergerak.
dia fungsinya sebagai alat konjugasi bakteri. Jadi misal bakteri ini ingin melakukan suatu konjugasi atau pemindahan materi genetik, dia menggunakan pili. Ini selubung pili namanya sebenarnya. Tapi pili juga bisa digunakan sebagai organ perekat antar bakteri, karena bakteri balik lagi mereka hidup secara berkoloni. Lalu ada ribosom. Ribosom ini tempat terjadinya sintesis protein. Sintesis protein itu tempat pengembangan protein lah intinya. Lalu ada kromosom yang isinya tadi materi genetik DNA, bentuknya sirkuler. Ada kapsul. Kapsul ini yang menghubungi, misal nih ada tab kan, jadi kapsul ini menghubungi si tab ini seperti itu. Lalu ada dinding sel. Dinding sel ini dinding dari suatu sel yang meliputi selnya. Lalu ada membran plasma. Ini dia langsung bersentuhan dengan sitoplasma. Jadi kalau membran ini ya semacam membran seperti layar gitu tipis. Lalu ada sitoplasma. Sitoplasma ini cairan. Nah cairan ini ya tempat organel ini ada tinggal seperti ribosom dan kromosom seperti itu. Ya mungkin dari sini dari definisi tadi deh, dari definisi kira-kira ada yang ingin Aisyah tanyain nggak? Kalau di bakteri itu ada salah satu organ yang nggak ada, itu ada kemungkinannya nggak sih? Kalau ya berarti masuk ke seluruh tubuh ya. Iya. Seperti yang Bapak jelasin tadi, itu memang nggak semua bakteri itu mempunyai semua organ jenis. Contohnya ini flagel. Nggak semua flagella bakteri punya. Nggak semua bakteri punya flagella, sorry kembali. Jadi ada bakteri nanti yang flagelnya ini di sini dua gitu, di dua sisi seperti ini. Ada yang seluruh badannya ini tutup oleh flagel. Itu ada jenis-jenisnya. Tapi nanti masuk ke jenis bakteri. Ada yang paratrifik atau apa, mungkin nanti bisa dilihat seperti itu. Ada lagi mungkin yang ingin tanyakan? Cukup. Oke. Oh ya sedikit informasi. Bakteri juga itu bisa dihidup, kan dia kecil nih ya. Tapi bukan berarti kecil itu gampang mati gitu. Jadi sebenarnya bakteri itu juga bisa hidup di lingkungan atau cuaca ekstrim, pH ekstrim. Contohnya E. coli ini hidupnya di usus tuh pH-nya asam kan. Yang ibaratkan aja kalau di lambung itu ada asam lambung, itu paku juga meleleh. Ada juga yang dia hidup di lava itu ada. Nah jadi bakteri ini juga mempunyai suatu adaptasi terhadap lingkungan. Tapi ada juga yang bakteri hidupnya di cuaca dingin, ada juga yang panas seperti itu. Oke, mungkin sekian. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa kita lanjutkan di diskusi di kelas. Bebas pokoknya on time, tapi jangan lewat dari jam 8 malam, oke? Selanjutnya bakal masuk ke ranah bentuk bakteri, reproduksi, dan peranan. Tapi itu di pertemuan selanjutnya. Tapi sebelum itu, Bapak punya sedikit tugas. Kayaknya udah belajar nih, Bapak ingin evaluasi sedikit dong. Oke? Oke. Oke, mungkin ya, terima kasih. Oke, mungkin sekian. Mungkin sedikit kita resume. Jadi bakteri itu punya dua klasifikasi, dua kelas. Ada Archaebacter dan Eubacter. Lalu dia itu makhluk hidup bersatu, eukariot, punya DNA juga.
hidupnya berkoloni, lalu struktur tubuhnya dari bosok, kromosom dan sebagainya, macam-macamnya banyak, bisa hidup di berbagai lingkungan dan suhu ekstrim, dingin, panas, itu dia bisa hidup. Ciri-cirinya sangat kecil, cuma bisa dilihat oleh bantuan mikroskop karena satuannya mikron. Mungkin sekian yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa baca-baca lagi, oke? Oke. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.